Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah adik-adik semuanya, kita sudah masuk di Matsama hari ketiga, yang mana kita sudah melalui 2 hari kemarin dengan alhamdulillah lancar. Semoga adik-adik semuanya diberikan pemahaman tentang MTS Al-Falah itu bagaimana sebenarnya. Hari ini hari terakhir pelaksanaan Matsama, masa ta'aruf siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Pondok Pesantren Al-Imdad, yang mana hari ini ada beberapa materi, yakni ada 3 materi nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, yang harus adik-adik perhatikan karena materi ini akan adik lakukan setiap hari. Nanti yang pertama ada Asmaul Husna. Asmaul Husna yang biasa kita semua akan lakukan, akan kita baca setiap akan masuk ke kelas, ataupun nanti di dalam kelas nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu yang mengajar di jam pertama. Yang kedua nanti ada materinya ini nanti tentang adab, bagaimana adab kita terhadap Abah Yai, terhadap Bapak Ibu Dewan Guru, terhadap pembimbing-pembimbing di pondok, terhadap pengurus-pengurus yang ada di pondok, terhadap kangkangnya, mbak-mbaknya nanti di pondok, terus terhadap kakak kelasnya nanti ketika sudah ada di madrasah, dan juga nanti ada yang terakhir terhadap teman sebaya kita, ya. Terus yang terakhir nanti ada materi AMT, yakni Achievement Motivation Training, yakni untuk membangkitkan semangat kita, semangat adik-adik di masa pandemi ini. Jangan sampai di masa pandemi ini adik-adik semangat belajarnya turun, ya. Jangan sampai di masa pandemi ini adik-adik malah malas untuk belajar. Yang dulu SD-nya rajin, di masa pandemi malah jadi turun. Jangan sampai. Dan semoga adik-adik cepat bisa masuk ke pondok. Nah, kita semuanya sudah menunggu dan menanti adik-adik semuanya untuk bisa masuk ke pondok pesantren Al-Imdad, terutama nanti di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah. Untuk menyingkat waktu, langsung saja nanti ke materi yang pertama tentang pembacaan Asmaul Husna yang akan kita dengarkan, dan nanti adik-adik juga harus hafal, ya. Jangan lupa harus hafal, karena nanti di madrasah setiap pagi kita dendangkan, di pondok setiap habis subuh juga kita lantunkan, ya. Jadi adik-adik harus hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbiru ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu
يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. Semoga adik-adik semuanya bisa hafal Asmaul Husna yang telah dibaca tadi.
Selanjutnya, acara yang kedua nanti ada materi tentang adab terhadap abah yai, terhadap bapak ibu dewan guru, terhadap pembimbing, terhadap pengurus pondok pesantren, terhadap teman, terhadap kakak kelas. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ulil Absor. Nah, nanti adik-adik harus simak bagaimana nanti misalnya tentang tata cara salaman kepada pembimbing, kepada bapak ibu dewan guru, salaman kepada abah yai, sikap kita bagaimana. Nah, jadi adik-adik harus perhatikan dengan seksama. Ya, langsung saja pada Bapak Muhammad Ulil Absor kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara di hadapan para siswa baru. Selamat pagi para siswa baru Pondok Pesantren Al-Imdad, Madrasah Sanawiyah Al-Falah Panda, dimanapun berada, ya, di rumah masing-masing mungkin ya, semoga sehat semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Ulil Absor, guru di Madrasah Sanawiyah Al-Falah Al-Panda. Teman-teman siswa baru Madrasah Sanawiyah Al-Falah Panda yang saya cintai, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai adab atau tata krama yang berhubungan dengan kiai, teman, dan guru. Perlu diketahui bahwa salah satu ciri santri adalah mempunyai etika atau yang biasa disebut dengan adab. Para santri harus memiliki adab supaya ilmu yang dia kuasai atau yang ia dapatkan nanti di pesantren menjadi berkah dengan mempelajarinya di pesantren dengan menggunakan adab yang baik dan benar. Nah, terkait dengan adab di sini di pesantren, nanti ada adab yang berhubungan dengan kiai, dengan teman, dan dengan guru. Perlu diketahui, kiai adalah sosok penting yang menjadi figur berjalannya pondok pesantren. Jadi teman-teman siswa baru, para santri nanti harus sadar bahwa kiai adalah sosok penting, sehingga layak untuk bersikap kepada kiai dengan tata krama yang benar. Di sini tata krama kepada kiai saya simpulkan ada 4. Yang pertama, menundukkan badan ketika bertemu. Ya, jadi ketika bertemu dengan kiai itu sikapnya yang terbaik adalah menundukkan badan. Ya, misalnya sedikit membungkuk atau sedikit menundukkan pandangan. Hal itu maksudnya adalah untuk menjaga atau menghormati agar tidak terlihat tidak sopan di hadapan kiai. Nah, jadi ketika teman-teman santri nanti kalau berjalan di hadapan kiai itu diusahakan pandangan matanya tidak, kalau bahasa Jawanya itu jelalatan ya, tidak pecicilan, tapi menunduk dengan sopan santun. Yang kedua, ketika bertemu atau bersalaman dengan kiai itu dengan tata cara salaman yang benar, mencium tangan contohnya yang benar itu. Nah, biasanya dari rumah itu santri-santri itu belum mengetahui bagaimana tata cara salim atau salaman yang benar dengan kiai. Nah, mungkin bisa dilihat video berikut ini mengenai tata cara salaman yang salah.
Cium tangan di jidat. Salah tuh. Cium tangan sih, tapi di tangan sendiri. Nggak bener tuh. Lanjut. Cium tangannya lewat batas, bro. Lanjut. Kayaknya lagi pilek tuh. Next. Cium tangan di pipi. Salah. Nggak benar. Kurang tepat. Kalau lihat dari cium tangan yang ini, dan ini, itu semua salah. Baiklah, demikian tadi contoh bagaimana salaman atau salim kepada kiai berjabat tangan yang salah. Ya, nanti jangan dipraktekkan ya teman-teman santri baru. Selanjutnya kita akan melihat contoh salaman yang benar. Ya. Silahkan lihat video berikut ini. Assalamualaikum. Nah, itu baru benar. Jadi cara cium tangan yang benar itu kepala kita yang nyamperin tangannya, bukan sebaliknya. Dan juga tempelin tangannya di hidung dan bibir kita, lalu cari keberkahannya. Jadi yang tadi itu gambaran bagaimana salim atau jabat tangan atau sebut musyafahah biasanya yang baik dan benar. Jadi tolong nanti itu dipraktekkan ketika berjabat tangan dengan kiai. Selanjutnya, adab terhadap kiai yaitu memuliakan segala hal yang berhubungan dengan kiai tersebut. Misalnya di pondok pesantren Al-Imdad ini saya bisa sebutkan ada kiai Bapak Kiai Habib, ya, ada Bapak Kiai Ahmad Murad, ada Bapak Kiai At-Tabari. Nah, nanti kalau siswa santri baru bertemu dengan beliau-beliau, usahakan mencium tangan. Nah, tadi saya bacakan bahwa salah satu adabnya ialah memuliakan segala hal yang berhubungan dengan kiai. Ini artinya apabila ada keluarga kiai misalnya, anak kiai, ya itu harus kita muliakan juga sebagaimana kita memuliakan kiai. Misalnya ada barang-barang perkakas dari Bapak Kiai yang tidak terjaga atau terlantar di luar rumah, atau halaman rumah Bapak Kiai yang kotor, itu kalau santri itu punya adab, seharusnya dia berupaya untuk membersihkan, ya, ikut bertanggung jawab memuliakan segala hal yang berhubungan dengan Bapak Kiai tersebut. Nah, kemudian adab selanjutnya ialah berbicara kepada Pak Kiai dengan bahasa yang halus. Mungkin nanti siswa baru atau santri baru yang belum bisa bahasa halus di Jawa, ya silahkan bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan bahasa yang halus, atau kalaupun belum bisa menggunakan bahasa yang halus, belajar sedikit-sedikit, kemudian menggunakan bahasa yang sebisanya, tapi diusahakan menjaga tutur kata dengan sopan santun yang benar. Nah,
adab-adab terhadap kiai yang saya sampaikan tadi itu merupakan salah satu ciri khas santri di manapun berada. Jadi di pesantren manapun, santri terhadap kiainya itu sikap dan perilakunya seperti itu. Jadi menghormati sepenuhnya, taat sepenuhnya, memuliakan sepenuhnya terhadap kiai. Bahkan hal-hal yang berhubungan dengan kiai, misalnya saya contohkan, Bapak Kiai masuk ke musola. Nah, beliau kan melepas sandal. Itu kalau nanti mungkin teman-teman santri baru akan melihat kakak kelasnya, yang kakak itu akan menata sandal Pak Kiai yang tadinya sandalnya menghadap ke misalnya ke arah bangunan, nanti diputar, ditata sehingga nanti kalau Pak Kiai keluar itu tidak perlu membalikkan badan untuk memakai sandal, langsung memakai sandal menghadap arah keluar. Nah, itu tujuannya apa? Untuk memudahkan Bapak Kiai yang akan keluar dari bangunan atau dari musola misalnya nanti ketika sudah selesai acara. Nah, demikian itu contoh bagaimana adab santri terhadap kiai sebagai guru spiritual dan guru intelektualnya di pondok pesantren. Nah, begitu ya teman-teman santri. Baiklah. Selanjutnya di pondok pesantren, selain nanti panjenengan semua hidup bersama kiai, tentu saja kalian semua juga hidup bersama teman-teman kalian. Nah, teman-teman santri yang lain dari berbagai daerah. Tentu saja untuk itu perlu juga adab, etika yang baik dan benar mengenai bagaimana cara bersikap kepada teman. Di sini ada 3 poin adab terhadap teman. Yang pertama, ramah kepadanya, tidak mengganggu atau tidak membuli. Jadi diusahakan ketika berteman itu ya sikapnya biasa-biasa saja, selayaknya bagaimana seseorang itu berteman, ya. Tidak mengganggu atau tidak membuli teman yang mungkin dilihat seperti wagu atau bagaimana. Itu tolong nanti teman-teman santri itu jangan saling membuli satu sama lain. Terlebih jika ada teman kalian yang malu-malu atau teman kalian yang tidak banyak bicara, itu tolong jangan dibully supaya teman kalian itu nanti bisa kerasan di pondok. Nah, jadi kalau dari kalian ada yang membuli salah satu teman kalian hingga teman kalian itu tidak kerasan di pondok, kemudian ia keluar, itu dosanya yang nanggung yang membuli tadi. Jadi usahakan jangan mengganggu, jangan membuli teman kalian sendiri. Jadilah komunitas atau angkatan yang kompak dan solid hingga masuk pondok bareng-bareng, nanti lulusnya juga bareng, seperti itu. Itu sikap pertama. Yang kedua, sebisa mungkin saling bantu-membantu, ya, bahu-membahu membantu teman yang sedang ada masalah atau susah. Jangan sampai teman ada masalah kok malah dibully atau dikerjain misalnya, jangan sampai. Jadi harus saling bantu. Nanti di pondok itu kalian akan melihat, di Al-Imdad itu kalian akan melihat bagaimana saling bantu-membantu dalam urusan makan misalnya. Nanti ada yang mengambil makan, ada yang mencuci wadahnya, tapi itu nanti ya ketika semuanya sudah normal. Kalau hari-hari ini mungkin masih, kalau makan masih pisah-pisah. Biasanya kalau hari biasa yang sebelum ada pandemi virus corona ini, teman-teman santri itu, kakak-kakak kelas kalian itu kalau makan bareng-bareng satu nampan besar. Nah, itu bareng-bareng, ada yang tugas mengambil nasi sama lauknya, kemudian nanti makannya bareng-bareng. Nah, itu salah satu contoh saling membantu, ya. Jangan sampai saling tolong-menolong dalam urusan keburukan. Jadi misalnya tolong-menolong dalam urusan melanggar peraturan pondok atau bolos, ya. Kemudian adab selanjutnya, tolong menjaga tangan
jangan sampai tangan kalian sebagai santri itu merugikan teman kalian, misalnya dengan menggosok itu ya memakai tanpa izin, memakai tanpa izin seragamnya atau mengambil seragam temannya ketika seragam kalian hilang, mencuri sendal dan mengambil hak teman kalian sendiri, jangan sampai. Jadi jaga tangan kalian supaya tidak menjadi orang yang panjang tangan, ya. Paham ya, panjang tangan itu kan maksudnya suka mencuri. Jangan sampai di pondok itu menjadi pencuri, karena itu merugikan teman yang lain. Nah, maka supaya tidak menjadi orang yang panjang tangan, teman-teman santri baru usahakan menjaga barang miliknya sendiri, diopeni, jangan sampai hilang, jangan sampai ketelisut gitu ya. Nah, itu beberapa adab terhadap teman. Santri-santri baru yang saya cintai, selanjutnya kita akan menyampaikan, ya, saya akan menyampaikan adab tentang bagaimana bertata krama dengan guru. Jadi perlu diketahui nanti ketika di pondok ada guru pondok pun juga ada guru di sekolah formalnya. Kalau guru pondok itu guru yang mengajar pengajian kegiatan di pondok. Nah, terkait dengan madrasah nanti ada guru yang dari luar, ada juga ibu-ibu guru yang bertempat tinggal di luar pondok. Jadi mereka hanya datang di sekolahan ketika jam pelajaran, ketika mereka bertanggung jawab mengajar kalian semua. Nah, guru-guru itu di sini nanti perlu kalian bersikap dengan mereka, dengan beliau-beliau dengan sopan santun dan tata krama yang benar. Pertama, ketika bergaul atau bersosialisasi dengan guru, berbicaralah dengan sopan santun. Jangan menggunakan bahasa yang tidak sopan dan kasar, karena ketika guru itu melihat muridnya berbicara yang tidak sopan dan kasar, itu guru akan sakit hati. Nah, jangan sampai membuat guru kalian sakit hati, karena itu bisa menjadi penghalang keberkahan ilmu kalian, ya. Ilmu kalian kalau tidak berkah, nanti kalian sulit mencari rezeki, sulit mencari pekerjaan, karena ilmunya nggak berkah. Tapi kalau ilmunya berkah, itu menjadi bekal kalian untuk mencapai kesuksesan nanti. Nah, jadi berbicara dengan guru dengan cara yang hormat. Selanjutnya, etika dengan guru ialah ketika di dalam majelis belajar atau di dalam kelas itu sikapnya dijaga. Jangan sampai guru itu sedih gara-gara muridnya belum masuk, siswanya belum masuk. Jadi diusahakan siswa itu ketika jam pelajaran masuk di kelas terlebih dahulu sebelum guru datang, ya. Jadi menunggu guru datang. Jangan sampai gurunya sudah masuk, siswanya belum pada datang. Itu nanti menyakiti hati guru. Kemudian ketika guru sedang menyampaikan arahan, tolong itu adabnya kalian harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi didengarkan, diperhatikan supaya tidak luput, supaya kalian nanti bisa, oh ternyata ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan dari bapak guru atau ibu guru. Nah, perlu diketahui nanti ada bapak guru, ada ibu guru, santri putra hanya bersalaman, berjabat tangan, mencium tangan guru putra, tidak bersalaman dengan guru putri, yaitu adab di pondok ini. Sebaliknya santri putri hanya bersalaman dengan mencium tangan dengan guru yang putri juga, tidak berjabat tangan, tidak salim dengan guru putra. Ya, jadi nanti ada yang guru putra mengajar di putri, jadi santri putri tidak usah salim dengan guru putra. Kalau ada guru putri, ibu guru mengajar di kelas putra, santri putra tidak usah salaman. Nah, demikian tentang salaman. Kemudian tolong ketika guru di dalam kelas itu jaga
bicara kalian dengan teman. Misalnya ada kalian guyon, bergurau, jangan sampai gurauan itu membuat guru kalian, bapak atau ibu guru yang ada di dalam kelas merasa jengkel karena kalian tidak memperhatikan. Hindari pula kata-kata yang kasar dan tidak sopan sehingga tidak enak didengar oleh bapak maupun ibu guru yang di dalam kelas. Jadi jagalah perasaan guru kalian ketika di dalam kelas, hormati ia. Beliau-beliau itu harus dihormati karena beliaulah yang menyampaikan ilmu, yang memberikan ilmu kepada kalian, yang mentransfer pengetahuan kepada kalian, dan kalian harus menjadi santri-santri yang atau murid-murid yang mendapat ridho dari guru, terutama guru dan para kiai. Baik teman-teman santri baru Pondok Pesantren Al-Imdad Madrasah Sanawiyah Al-Falah Pandak, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang adab terhadap kiai, teman, dan guru. Mohon adab-adab atau etika-etika yang saya sampaikan tadi dijaga betul, dipraktekkan supaya ilmu kalian bermanfaat nanti di masa depan, jadi orang sukses dan berkah. Sekian kurang lebihnya, Pak Ulil mohon maaf, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Ulil Absor yang telah memberikan sedikit pencerahan, sedikit ilmunya kepada adik-adik semuanya, bagaimana adabnya terhadap Abah Yai, terhadap Dewan Ibu, Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga terhadap pembimbing, pengurus, teman kelas, dan juga teman sebayanya nanti. Oke, langsung nanti materi ketiga yakni tentang AMT, yakni Achievement Motivation Training, yakni yang intinya itu adalah tentang motivasi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru untuk memotivasi semangat belajar adik-adik semuanya, meskipun harus dalam keadaan tidak tatap muka atau daring. Nanti yang akan diisi oleh Ibu Harisna Hikmah MPD, ini juga selaku dosen Universitas Nahdlatul Ulama, jadi pengajar kita juga ada yang dosen ya, itu jadi hati-hati, harus lebih semangat. Langsung saja pada Ibu Harisna Hikmah, waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Hai, selamat pagi, selamat ketemu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisna Hikmah, tapi biasanya saya dipanggil Bu Nana atau Miss Nana. Saya berasal dari pendidikan bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Tapi di sini saya juga mengajar bahasa Inggris untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Falah. Baik, adik-adik, teman-teman, kita hari ini akan belajar bagaimana kita membangun semangat kita dalam belajar di madrasah, ya. Baik, teman-teman semua, kita akan memulai dengan melihat sebuah video. Video ini berdurasi sekitar 4 menit. Ini adalah cerita tentang seekor burung kecil ya, yang berada hidup di pinggir pantai bersama ibunya dan bersama kelompok burung yang lain. Kita lihat di sini sekelompok burung yang mencari makan di pinggir pantai. Kemudian ada seekor burung kecil yang dia masih bergantung kepada ibunya, yang menunggu ibunya untuk mengasih makan. Jadi dia masih, kalau kita masih disuapin gitu ya, kita lihat dia sangat berharap ibunya datang kemudian memberikan makan di paruhnya. Tapi ibunya diam saja, mungkin biar karena anaknya belajar. Nah, kita lihat anaknya benar, dia mulai menyusul gerombolan burung itu. Tapi kemudian dia belajar, dia sudah mendapatkan kerang, tapi dia melihat ada ada ombak, kemudian dia
terkena ombak dan dia takut dengan ombak tersebut. Dia kembali ke sarangnya dan mulai saat itu dia ketakutan kalau melihat ombak, dia bersembunyi. Tapi karena tuntutan dia lapar, maka dia harus mendapatkan sesuatu untuk makan. Dia mulai berani lagi mencoba ke pinggir pantai. Tapi kita lihat ya, di situ dia ada ombak lagi, dia takut, dia kembali ke sarangnya. Tapi kemudian dia melihat ada seekor kerang ya, ada seekor siput di situ laut. Kita lihat dia mengikuti, dia belajar bagaimana cara siput itu bertahan di pinggir pantai. Dia mulai menggulingkan badannya, kemudian dia mulai mencari makan, dia dapat kerang, kemudian cara makannya seperti itu. Nah, kemudian ada ombak, dia mengikuti apa yang dilakukan kerang tersebut, dia menggali pasir, tapi dari ketika dia terkena ombak, dia malah bisa melihat, oh ternyata kerang-kerang yang menjadi makanannya itu tempatnya ada di mana saja. Dia mulai bisa mengamati, dia belajar, oh tempatnya seperti itu. Ketika ombaknya pergi, dia bisa mencari. Nah, ini ombak datang, dia melihat letaknya. Kemudian ombak pergi, dia membawa kerangnya keluar dan dia menunjukkan itu kepada ibunya dengan senang sekali ya. Nah, bahkan dia bisa menemukan kerang lain yang lebih besar. Nah, hal ini membuat ibunya senang ya. Kemudian dia mulai menunjukkan kemampuannya kepada teman-temannya. Dia mulai berani menampilkan dirinya dengan percaya diri, karena dari proses belajar itu dia bisa mempunyai kemampuan untuk mencari kerang dengan sangat baik ya. Itu adalah salah satu proses belajar yang dilalui oleh seekor burung kecil. Nah, mungkin nanti kita juga akan melalui proses itu ketika kita belajar di sini ya. Ada yang tahu dengan ini? Ini adalah kalimat keren dari Julius Caesar. Vidi. Ayo kita lihat apa maknanya. Oke, yang pertama itu Vini. Vini itu maknanya datang. Datang di sini dimaknai sebagai Anda datang ke madrasah ini dengan ridho dari orang tua. Nah, ketika orang tua teman-teman itu sudah ridho, maka Allah juga meridhoi. Nah, itu menjadi modal utama teman-teman belajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah ini. Jadi jangan khawatir ketika orang tua ridho, teman-teman ini ikhlas belajar di madrasah ini, saya yakin langkah selanjutnya juga bisa dilalui. Kemudian yang kedua adalah vidi. Vidi diartikan dengan saya melihat. Melihat di sini artinya adalah menyimak. Dan menyimak ini dilakukan adalah dalam proses belajar. Anda bersekolah, Anda ngaji, Anda mempunyai kehidupan di pondok, itu adalah proses melihat, proses belajar, proses mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah viji. Viji diartikan dengan menang. Nah, menang di sini berarti teman-teman bisa berhasil dan melalui proses pembelajaran yang ada di madrasah atau di pondok, dan nantinya dinyatakan dengan lulus. Nah, viji juga bisa diartikan dengan prestasi. Anda bisa lulus di sini dan Anda bisa berprestasi di madrasah ini. Oke? Apakah teman-teman menginginkan sampai pada viji? Pasti semuanya ingin sampai menang kan? Nah, sekarang kita belajar nih, gimana ya caranya kita bisa sukses belajar dan juga berprestasi. Teman-teman, MTS Al-Falah itu prestasinya sudah banyak. Kita bisa lihat nih, ada foto yang mendapatkan hadiah itu 9 juta itu. Dia menang dalam kompetisi sains madrasah tingkat nasional. Kemudian ini foto yang lainnya juga itu adalah KSM tingkat kabupaten serta provinsi. Kemudian juga bidang olahraga juga tidak kalah. MTS juga kuat dalam bidang olahraga yaitu badminton, pencaksilat dan juga futsal. Nah, apakah kalian ingin seperti itu? Oke, ada 4
kunci supaya kita ini bisa sukses. Yang pertama adalah punya cita-cita. Nah, teman-teman sudah punya cita-cita belum nih? Kalau belum punya cita-cita, sekarang mulai dipikirkan ya. Kira-kira besok cita-citanya apa? Nah, kalau punya cita-cita itu kita punya impian. Kalau punya impian itu kita punya motivasi untuk mengejar impian. Maka cita-cita itu menjadi suatu yang penting. Kunci pertama suatu kesuksesan. Kemudian yang kedua adalah berani mencoba. Kalau misalkan kita itu bercita-cita pengen bisa naik sepeda, pasti harus latihan kan? Nggak mungkin kamu langsung naik sepeda terus bisa jalan dengan lancar kan? Nggak mungkin. Kita harus berani mencoba, kita harus berani berlatih, karena pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Jadi kunci yang kedua adalah berani mencoba. Kemudian kunci yang ketiga adalah kita harus berani gagal. Nah, gimana nih kalau gagal? Tidak apa-apa, nanti dengan kegagalan itu kita belajar mendapatkan sesuatu, kita mempelajari sesuatu. Oh, ternyata kalau saya naik sepeda itu, kalau saya nggak berani memedal, mengayuhkan pedalnya, maka sepeda ini tidak akan jalan. Oh, ternyata kalau jalannya itu ada lubangnya dan kita tidak hati-hati, ternyata kita jatuh. Nah, berarti kita bisa belajar dari kegagalan itu, karena yang terpenting dari gagal itu kita bisa belajar. Kemudian yang terakhir itu adalah berani berhasil. Semua orang berani berhasil, tapi maknanya di sini adalah berani berhasil itu kita harus bisa mempertahankan prestasi kita. Kita harus bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai, dan kalau bisa kita harus bisa membuatnya menjadi lebih baik lagi. Oke ya, jadi ada 4 kunci. Yang pertama adalah punya cita-cita, yang kedua berani mencoba, yang ketiga berani gagal, dan yang keempat berani berhasil. Oke, sekarang kita lihat yuk cita-citamu apa ya. Apakah kamu ingin jadi perenang, atlet renang, pegulat, atau pesulap, atau pengen jadi astronot? Semuanya boleh ya. Oke, sekarang kita latihan mencoba ya. Coba, berani nggak ya? Percobaannya adalah coba deh hitung berapa jumlah kepala yang ada dalam gambar ini. Ya, di sana ada banyak sebenarnya. Kalau kalian itu menemukan 8, wah berarti kalian sudah lumayan bagus ya. Nanti coba lagi. Nah, kalau sampai menemukan 12, nah ini cocok. Berarti nanti kalian harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa menemukan 12 jumlah kepala dalam gambar itu. Kemudian kalau berani gagal, contohnya adalah mengubah apa yang ada di pikiran kita. Biasanya kita bilang, aku nggak bisa kalau mengerjakan itu, soal itu terlalu sulit, aku nggak bisa mengerjakan. Sekarang dirubah pemikiran itu, hilangkan kata tidak, maka menjadi saya bisa. Dengan belajar saya bisa, dengan bertanya dengan Bapak Ibu guru saya bisa. Nah, kalau sukses, maka tingkatkan prestasi, pertahankan prestasi yang sudah didapatkan. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya belajar. Apalagi sekarang ya, bagaimana caranya belajar ketika kita masih daring, ketika kita belajar online. Nah, kita masih belajar di rumah. Seperti apa ya kira-kira belajar yang efektif itu? Yuk kita bahas. Caranya yang pertama, tentukan waktu yang paling nyaman untuk belajar. Jadi silahkan pilih waktu di mana kalian itu bisa nyaman dengan belajar. Tentunya kita juga harus melihat pada jadwal pelajaran, karena jadwal pelajaran jam sekolah sudah kita gunakan untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu guru. Untuk belajar sendiri, maka kita harus menyeting waktu sendiri. Waktu yang tepat akan membuat kita lebih nyaman dalam belajar.
Cara yang kedua adalah dengan menemukan tempat yang nyaman untuk belajar. Kalau di rumah, Anda bisa memilih tempat yang mana yang nyaman untuk belajar. Bisa di kamar sendiri, bisa di ruang keluarga, bisa di ruang tamu, bisa di taman, atau bisa di meja makan. Nah, sekarang silahkan pilih yang paling kamu sukai kalau belajar itu gimana. Kemudian cara yang ketiga adalah silahkan siapkan segala perlengkapan atau peralatan yang kita butuhkan untuk belajar. Karena kalau kita sudah punya semuanya, maka ketika dibutuhkan kita tidak perlu mencari, kita tidak perlu lagi kembali ke kamar untuk mengambilnya. Jadi sudah ada dan tersedia. Yang keempat, ini nih yang paling penting juga nih, siapkan snack dan minuman, ya kan? Katanya otak itu kalau bekerja juga butuh makanan. Makanya mumpung masih bisa belajar di rumah, silahkan kalau belajar siapkan cemilan, siapkan snack yang kalian suka, dan siapkan minuman yang kalian suka. Cara yang kelima adalah dengan memastikan media pembelajaran atau media belajar yang dibutuhkan itu tersedia. Misalkan karena kita masih belajar online, maka kita masih membutuhkan handphone, kita masih membutuhkan jaringan internet, atau kalau kita mau belajar dari televisi, kita pasti membutuhkan televisi. Jadi silahkan disesuaikan. Segala media yang kita butuhkan untuk belajar jika tersedia pasti akan membuat kita lebih nyaman dan lebih lancar dalam belajar. Kemudian strategi yang selanjutnya, yang terakhir, ini yang penting juga adalah dengan bertanya. Ketika kita menghadapi hambatan dalam menyerap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, ketika kita punya hambatan dalam mengerjakan soal, maka tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman untuk bertanya dengan temannya, dengan orang tua, dengan saudaranya, atau ketika kita dalam pelajaran jadwal pelajaran yang sudah ditetapkan oleh sekolah, maka kita bisa bertanya dengan guru. Anda juga bisa bertanya dengan Bapak Ibu Guru lewat WhatsApp. Jadi jangan malu untuk bertanya, jangan sungkan untuk bertanya. Bapak Ibu Guru pasti akan sangat senang jika kalian mengalami hambatan dan berani bertanya. Oke, jadi silahkan gunakan kesempatan ketika belajar bersama Bapak Ibu Guru untuk menanyakan hal-hal yang kalian alami atau kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi. Baik anak-anak, itu tadi ya strategi belajar ya, ada 6. Yang pertama adalah dengan menentukan waktu, yang kedua menemukan tempat yang nyaman, yang ketiga menyiapkan segala perlengkapan, dan yang keempat siapkan snack, cemilan, dan minuman, yang kelima siapkan media yang dibutuhkan, dan yang terakhir jangan malu untuk bertanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, tadi materi tentang AMT sudah adik-adik semuanya dengarkan bersama-sama. Bagus untuk meningkatkan motivasi adik-adik semuanya dalam belajar, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada Ibu Harisnah Hikmah yang telah memberi semangat kepada adik-adik semuanya. Semoga adik-adik semuanya dapat termotivasi untuk lebih giat, lebih belajar meskipun dalam keadaan daring online ya. Acara selanjutnya yakni ada lain-lain yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, lain-lain ini nanti langsung ya, lain-lainnya ini nanti setelah Matsama selesai ini langsung besok memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Meskipun nanti sebagian semester 1 ini nanti akan dilaksanakan secara daring atau secara online. Setelah ini, setelah Matsama selesai ini akan ada pembagian kelas, yakni tentang kelas 7A. Nanti walinya adalah Ibu Siti Azizatul Masrurah.
nanti yang kelas 7B nanti ada Ibu Setia Wulandari, yang kelas 7C nanti dengan Ibu Nurul Ummah, dan nanti yang kelas 7D dengan saya sendiri, yakni Muhammad Asrofi, ya mungkin semuanya udah kenal. Nanti yang kelas 7E nanti dengan Bapak Nur Hafidz Muslim Aziz, dan yang terakhir kelas 7F nanti ada Bapak Wahdini Sarjana Filosof Islam. Ya, itu nanti. Jadi setelah Matsama ini adik-adik akan mengetahui dari walinya nanti di grup MTS, nanti akan di-share adik-adik masuk kelas apa. Nah, nanti setelah masuk adik-adik akan dimasukkan ke kelasnya, atau nanti di-share link, atau bisa adik-adik bisa menghubungi nomor yang sudah tertera nanti di dokumen yang nanti di-share oleh panitia Matsama. Ya. Setelah itu nanti baru aktif untuk pembelajaran dari semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Ya, sekian dari lain-lain. Selanjutnya masuk ke acara terakhir, yakni penutup. Saya di sini sebagai moderator yang menemani adik-adik semuanya selama 3 hari terakhir ini, yaitu hari pertama, hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Banyak kesalahan dari saya itu adalah murni dari diri saya sendiri. Apabila ada kelebihan, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai moderator, apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga adik-adik semuanya di rumah tetap semangat meskipun kita belum bisa bertemu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan adik-adik bisa segera masuk ke pondok pesantren dan ketemu Bapak Ibu Dewan Guru dan juga Abah Yai. Sekian dari saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh panitia Matsama MTS Al-Falah Panda Pondok Pesantren Al-Imdad mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian atas partisipasinya dalam kegiatan Matsama. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.